Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya makan jeruk ini, hanya tinggal satu saja. Ini ada orang yang komentar, harus dimakan dengan serat-seratnya. Kotoran ini walaupun kelihatan kotor, serat ini berguna untuk pencernaan kita. Ada yang ngomong harus dibersihkan supaya kita tidak terkena kotoran serat-serat ini. Apapun kata mereka, saya makan semua. Ada bijinya ketelan. Saudara-saudari yang terkasih, orang sering berpikiran tentang halal dan haram. Orang sering berpikiran tentang ini makanan yang kita makan sehat atau tidak sehat. Pantas, layak atau tidak layak. Higienis atau tidak. Tetapi tentu saja itu bukan pertimbangan boleh dan tidak boleh dalam aturan agama, moral, kedosaan. Tetapi aturan kesehatan. Kalau kita makan sembarangan di warung, itu banyak micinnya dan tidak higienis, bagaimana piring dicuci tidak bersih, maka itu ada kecenderungan kita kena penyakit. Dan itu tentu saja kita katakan tidak boleh, karena itu mengganggu kesehatan kita. Bukan tidak boleh, karena itu dilarang oleh agama. Yesus ketika menghadapi banyak orang yang mengkritik tentang makanan haram dan tidak haram, kemudian Yesus mengatakan bahwa apa yang haram adalah yang masuk ke mulutmu, kemudian dibuang lagi, dan kemudian dicerna dalam perut, dibuang lewat jamban. Itu tidak haram karena tidak mempengaruhi kita. Tetapi yang justru haram adalah yang keluar dari kita. Kata-kata hujat, marahan, maki-maki, iri dengki, menyindir, bahkan orang yang sombong, angkuh, caci maki, orang yang punya pikiran untuk jorok persinahan, semuanya yang keluar dari kita, itu yang justru bahaya karena bisa merusak suasana, merusak orang lain, dan kita melihat itu yang haram. Kalau yang masuk ke perut, keluar ke jamban, tidak mempengaruhi kita, kecuali kesehatan. Kita tahu sudah kena asam urat tinggi, ada makanan jeroan atau emping yang kita sukai. Kita makan dengan tidak atau unlimited, dan akhirnya apa? Kaki kita tidak bisa jalan. Itu tidak boleh, bukan alasan karena agama, tetapi alasan karena kesehatan kita. Kita kolesterol tinggi, tetapi kita masih juga makan lemak-lemak, gaje-gaje, dan akhirnya apa? Kita menjadikan kolesterol itu penyumbatan otak, dan kita kemudian bisa stroke, tidak sehat lagi. Itu dari segi kesehatan. Tetapi dari segi benar tidaknya, dosa tidaknya, itu makanan masuk ke mulut, perut, buang ke jamban, tidak mempengaruhi kesempurnaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus menyatakan itu, dia juga menyatakan bahwa semua makanan bisa dimakan. Dan orang-orang pun bingung, apa arti semua itu? Apakah kamu tidak menangkap bahwa hujat, kemarahan, kemudian iri dengki, kemudian ketersinggungan, keangkuhan, kesombongan, itu justru yang merusak, yang haram, yang keluar dari diri kita, dan akhirnya membuat relasi kita dengan orang lain menjadi ribut. Yang keluar, bukan yang masuk. Saudara-saudari yang terkasih, dulu saya pernah mempunyai teman di salah satu pengungsian, dan teman itu sebetulnya dia teman yang baik, yang kalau ketemu mungkin karena saya waktu itu masih diakon, dia sangat menghormati saya karena dia
dari kalangan Katolik Tulen, yaitu di Timor Leste. Dia kemudian ngobrol baik, bercanda, merokok bersama, makan bersama, kemudian sambil bercanda itu di camp. Tetapi suatu saat saya diberitahu bahwa ternyata dia juga bisa membunuh orang. Ketika dia lupa kontrol, lupa daratan, emosi, dan tidak mau direndahkan, di situ dia kemudian lupa daratan, membunuh orang lain, dan dia pun akhirnya melakukan itu dengan kesadarannya. Walaupun dengan alasan emosi, tetapi itu kesadaran semua. Ketika kita bersama-sama, ketika kita makan bersama, ketika kita bercanda bersama, merokok bersama, itu tidak ada masalah. Tetapi ketika kebencian itu muncul, ketika emosi dan kemarahan keluar, orang yang tidak kita sangka-sangka, ternyata dia bisa membunuh orang. Dia bisa meluangkan keangkuhan itu dengan kemarahan itu, dengan tidak terkontrol sama sekali, sampai menghilangkan nyawa orang. Maka mari saudara-saudari, kita jaga apa yang keluar dari kita, reaksi-reaksi tubuh kita, reaksi perkataan kita, reaksi mata kita ketika kita bertemu orang lain, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, situasi yang tidak menyenangkan, kita masih bisa mengontrol diri supaya yang haram itu tidak keluar dari tubuh kita dan mencemari orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.